nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati. Boleh pegang tanganmu sama-sama. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di di sore hari ini. Kita punya Tuhan yang besar, yang lebih apapun. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita percaya apapun kondisi yang kita alami, Tuhan kita punya rancangan yang indah buat setiap kita. Amin. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama di sore hari ini kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Syukur kami berikan untuk segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa bernafas, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Untuk kepercayaan yang Kau berikan untuk setiap kami, kembali kami boleh memuji nama-Mu. Kami percaya Kau akan bertata di atas pujian menyembah setiap kami, dan kami rindu meninggikan Kau, mengagungkan Kau. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup demi nama Yesus yang percaya, yang siap melayani sama-sama, yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Sama-sama di dalam hadirat Tuhan kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih.
pujianmu di hadapan Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan mazmurmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pengalamanmu di dalam Tuhan sore hari ini. Naikkan syukurmu sore hari. Bapak Dia sungguh baik Saudara. Bapak Dia Allah yang sungguh baik dan rancangan yang terbaik di dalam hidup setiap kita. Mari apapun yang kau alami hari ini, angkat tanganmu dan mulai bersyukur pada Tuhan. Mengarahkan pandanganmu pada karya Tuhan yang sempurna, karya Tuhan yang mulia yang Dia lakukan untuk setiap kita. Sebab kami hidup karena perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Sebab kami ada karena kebaikanmu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang Dia berikan untuk setiap kita di atas kayu salib. Ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama yang percaya. Lebih sempurna dikatakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besarnya segala pergumulanmu sore hari ini. Tuhan Yesus Allah yang begitu besar. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Yang percaya sama-sama yang bersepakat, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya.
Kita mau terhubung dengan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Penyertaan-Nya begitu ajaib di dalam hidup kita. Siapa yang kita kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau terus selamat dengan Tuhan. Biar firman Tuhan menyediakan dalam hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali sama-sama yang percaya katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yang mau selalu hidup melekat pada Tuhan, sama-sama dari tempat dudukmu katakan dengan senang hatimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sambil kita bangkit berdiri sama-sama yang percaya, angkat tanganmu, katakan ku terhubung Sama-sama yang percaya, katakan
berkenan kami untuk bagian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kasih jiwa kami. Berbicara kepada setiap kami. Isi bejana tanah liat ini dengan firman-Mu. Jadikan hati ini serupa dengan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam hari-hari hidup kami, yang kami lakukan adalah menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu dari gairah hati yang terdalam, bukan terpaksa, tapi dari hati yang penuh kasih, hati yang telah dibaharui oleh firman, hati yang lembut dan hati yang taat. Karena ya Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu sungguh-sungguh kepada setiap kami, karena kami mau sungguh-sungguh mendengarkan Engkau berbicara. Karena yang mampukan kami konsentrasi, mampukan kami juga mengerti, dan mampukan kami untuk taat dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, hari ini seperti di Roxy tadi, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul dahulu keuntungan, sekarang sapa, dengan tema besar keintiman dengan Allah. Kita baca dulu Efesus 3 ayat 1 sampai 9. Efesus 3 ayat 1 sampai 9. Saya ingin kita membaca bersama-sama dengan berbalas-balasan. Saya ayat yang pertama dan ganjil, Ibu Bapak ayat yang kedua dan genap. Dan untuk ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Baik, mari saya mulai lebih dulu. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Silakan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelariannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadamu yang paling mulia di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Bersama-sama, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta menaati firman Tuhan. Bapak, saya memulai dulu dengan Efesus 3 ayat 1 sampai 9. Walaupun judul saya ini sebetulnya nanti diambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-6, 7, 8, dan kemudian 9. Mengapa saya membaca dulu dari Efesus 3 ayat 1 sampai 9? Supaya nanti kita mengerti waktu dikatakan yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang rugi, dan bahkan sampah karena pengenalanku akan Kristus. Maka pengenalan Kristus yang seperti apa? Di dalam Filipi tidak dijelaskan panjang lebar, tapi dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 9, kalau baca sampai 12, 13 sebetulnya lebih lagi, tetapi ayat 9 sudah menjadi jelas karena dikatakan di ayat 9 menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini bukan bicara tentang diri sendiri, bukan bicara tentang Rasul Paulus, tapi ini bicara tentang Kristus.
Kristuslah rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad. Kristuslah yang tersembunyi selama berabad-abad, yang selama berabad-abad itu disembunyikan atau disimpan. Karenanya ayat yang kedua dikatakan tugas penyelenggaraan kasih karunia. Maka kemudian ayat 9 juga dijelaskan ulang di situ apa tugas penyelenggaraan itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 4 dikatakan kalau kamu membaca, maksudnya semua yang dituliskan di atas, engkau akan mengetahui pengertianku akan rahasia Kristus. Apa itu? Ayat 5-nya dikatakan pada zaman angkatan-angkatan dahulu, itu yang kemudian dikatakan ayat 9 berabad-abad lamanya. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Dan apa yang dinyatakan? Berita Injil. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita termasuk di dalamnya. Boleh tayangkan ayat 6? Ayat 6, kita termasuk di dalamnya. Apa itu? Bahwa kita orang-orang bukan Yahudi, kita sekarang termasuk kita di dalamnya. Kita sekarang orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji. Ini sebetulnya merujuk pada apa? Janji Allah kepada Abraham. Tetapi dalam pemahaman teologi Paulus, janji yang diberikan kepada Abraham itu sebetulnya janji Kristus itu. Kristus yang menjanjikannya. Jadi dia bukan saja bicara Kristus secara historis yang lahir 2000 tahun yang lalu, tapi dia bicara Kristus dalam keilahiannya. Kristus dalam keilahiannya yang kekal telah mengikat janji dengan Abraham, tetapi hanya bagi keturunan-keturunan Abraham yang orang Yahudi pahami, hanya orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Paulus katakan yang tersimpan berabad-abad ini adalah bahwa janji itu juga diberikan kepada yang bukan Yahudi, termasuk ibu dan bapak dan saya sekalian, termasuk kita semua di sini. Kita termasuk di dalamnya. Nah, Bapak yang terkasih, pemahaman akan tugas penyelenggaraan yang rahasia ini, kalau ayat 1, ayat 2 pakai istilah tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Kalau ayat 9 pakai istilah tugas penyelenggaraan rahasia. Maka inilah yang mau dia sampaikan, yang mengubahkan dirinya. Kedalaman pemahaman akan Kristus. Artinya bahwa pemahaman akan Kristus yang kita miliki bisa tidak seperti yang Paulus sampaikan. Pemahaman akan Kristus yang kita miliki bisa tidak sedalam ini, bisa dangkal, bahkan bisa keliru. Pemahaman kita akan Allah bisa bukan hanya tidak sedalam ini atau dangkal, bahkan bisa saja keliru. Ketika Paulus memahami bahwa inilah tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, inilah rahasia yang sejati itu. Inilah rahasia yang sejati itu. Inilah kebenaran yang sejati itu. Maka tidak. Dia berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak minta pendapat para rasul. Dia langsung pergi ke tanah Arab. Kemudian dia langsung pergi memberitakan Injil. Langsung gercep kalau istilah sekarang. Gerak cepat. Nah, Bapak boleh tayangkan ayat yang pertama. Nah, semua pemahaman tentang kedalaman Kristus ini, dia berkata di ayat yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dan ini bicara momen sekarang dalam pengertian waktu Paulus menulis surat Efesus itu. Jadi waktu dia menulis surat Efesus itu, dia dalam kondisi dipenjarakan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipenjara saat itu
tidak dipenjara untuk misalnya setengah tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Orang yang dipenjara, kalau dia sudah masuk penjara pada zaman itu, berarti dia akan dihukum mati. Maka pemenjaraannya penantian atas eksekusi mati itu. Tadi di Roxy saya bercerita tentang anak dari anggota jemaat yang saya ingin juga cerita sekarang. Dia konflik dengan salah seorang, ya sekarang namanya lagi ngetop di dunia maya. Istri pertamanya Kristen, terus diceraikan, terus nikah dengan yang agama lain untuk agama istrinya. Dan sosok ini sosok yang luar biasa gelapnya. Nah, anak anggota jemaat saya konflik dengan dia, sebetulnya kasus hukum. Tapi kemudian ini orang merasa powerful, kemudian menciptakanlah kasus melawan orang ini dengan pasal yang berlapis-lapis. Rupanya di hukum Indonesia, kalau kita misalnya saya dengan Pak Manu kemudian misalnya nggak suka dengan saya, contoh saja. Kemudian Pak Manu kasih 4, 5, 6 pasal kepada saya yang kalau di total tuntutan hukumnya di atas 7 tahun. Maka sekalipun belum dimulai sidang di pengadilan, saya mesti dikandangkan, dipenjarakan. Maka anak anggota jemaat saya pun dipenjarakan di penjara Cipinang. Saya pernah mengunjunginya. Dan kemudian harus melalui masa penahanan, kalau saya tidak salah minimal setahun. Kemudian setelah dia dikurung setahun, dia keluar. Tapi itu pun luar biasa lah kasus hukum di negeri ini, urusan hukum. Sebisa mungkin Bapak jangan berusaha hukum sebisa mungkin, karena akan menyusahkan sekali diri Bapak sekalian. Nah, bedanya antara penjara zaman sekarang yang modern dengan penjara zaman dulu adalah kalau penjara zaman sekarang kita bisa dihukum 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Ada tempo, waktu tertentu. Pada zaman itu orang di penjara pasti akan dihukum mati. Maka pernyataan ini, sorry di ayat yang pertama tadi, Paulus orang yang dipenjara, dia sedang menanti hukuman. Dengan kata lain, dalam masa kini saat itu, ketika dia sedang menulis suratnya, dia sedang menanti untuk dieksekusi mati. Ayo Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah keadaan dia sekarang. Tetapi kalau kita flashback sebelumnya, boleh ke slide kedua. Bapak yang terkasih, maka kita akan menemukan kehidupan Paulus ketika dia masih muda. Sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Dan ada semacam narasi pendahulu, yaitu Stefanus. Nanti kita akan lihat bahwa Stefanus itu dihukum, saat itu juga, hari itu juga dieksekusi. Nanti kita akan lihat perbandingannya dengan Tuhan Yesus dan Paulus, tapi di belakang, di bagian tengah ke akhir dari khotbah saya. Sekarang kita belajar dulu Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken, pelayan meja, yang dipilih. Namun sekalipun dia adalah diaken atau diakonos, dia bisa berkhotbah. Boleh berkhotbah dan memang juga diberikan kesempatan ruang untuk berkhotbah. Dan kemudian di satu momen di kisah 6 mulai 8 sampai 15, dilanjutkan 7 ayat 1 sampai 53, dia kemudian membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, karena khotbahnya begitu meyakinkan, banyak orang Yahudi percaya, tapi para pemimpin agama Yahudi justru menjadi marah, menjadi sakit hati dan murka, karena bagi orang-orang Yahudi menyembah manusia sebagai Allah itu disebut juga dengan penghujatan. Bagi orang Yahudi, Yesus cuma manusia biasa, karenanya menyembah Yesus sebagai manusia itu menghujat begitu. Belum lagi Yesus pernah menyatakan dirinya bahwa dia dan Allah adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelumnya dia juga berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung, Yesus menyatakan dirinya sama, setara dengan Allah. Dan bagi orang Yahudi itu penghujatan. Maka menyembah Yesus berarti juga penghujatan. Dan karenanya, Stefanus kemudian dihukum dan dieksekusi mati. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Paulus belum bernama Paulus, masih Saulus, masih bernama Saulus dan masih muda ketika
imam besar dengan imam-imam kepala, karena waktu mengeksekusi jubah mereka harus mereka tanggalkan, karena kalau kena percikan darah jadi najis begitu, jubah ditanggalkan. Dan kemudian Saulus mengumpulkan jubah itu, dia kumpulkan jubah itu. Bayangkan jadi penunggu jubah. Dari penunggu jubah, kalau zaman sekarang gereja para pendeta yang ngumpulin jubah-jubah pendeta. Kalau misalnya saya ingat waktu saya di Jerman misalnya, kalau pas musim dingin kita ke satu ruangan, misalnya entah ke gereja atau ada pertemuan, di bagian depan itu ada penerima jas kita, jas hujan atau jas musim salju dan seterusnya. Nanti digantung di situ. Nah, bayangkan ini Paulus sebelumnya. Tetapi dengan bertindak seperti itu, Saulus mau menunjukkan dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama terhadap Stefanus. Nah, slide berikutnya. Nah, yang mengerikan adalah setelah dia setuju, dia dalam beranjak dalam pemahaman keagamaannya, dia mendatangi imam besar, meminta surat kuasa, supaya dengan surat kuasanya dia bisa mendatangi orang-orang Yahudi jadi Kristen, mempersekusi mereka. Nah, yang menarik adalah kemudian Bapak yang terkasih, ketika dia berjalan pergi menuju Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di situ, justru di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam berupa cahaya, dan kemudian ada suara. Suaranya menarik sekali. Apa kata suara itu? Apa katanya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi waktu cahaya itu datang menyilaukan, kemudian ada suara, maka Saulus bilang begini, Kurios, Kurios, Tuhan, Tuhan. Dia panggil Tuhan. Dia panggil yang bersuara itu Tuhan. Mengapa dipanggil Tuhan? Karena tidak mungkin baginya manusia biasa kalau ada suara dari langit ini pasti Tuhan. Tapi kalimat berikutnya itu staggering betul. Kalimat berikutnya itu begitu menyentak begitu. Ada eskalasi dalam pernyataan dengan menyebut Tuhan, Tuhan, tapi kalimat berikutnya, siapakah engkau? Bapak yang terkasih, kalau mau jujur, ini sebetulnya gambaran kebanyakan kita orang Kristen juga. Ketika kita menyembah, bahkan ketika kita mengangkat tangan kita menyebut Tuhan, Tuhan, seringkali sebetulnya kita tidak betul-betul mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ketika perspektif kita, Tuhan itu adalah kalau saya datang miskin, saya akan diberkati kaya raya. Tuhanmu itu bukan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau kau dalam kesengsaraan, penderitaan, kau datang ke gereja, penderitaanmu akan dilepaskan. Itu bukan Tuhan yang datang dalam Alkitab menyatakan diri, bukan. Tuhan yang ada dalam Alkitab ketika engkau datang kepadanya, sangat mungkin justru Tuhan ajak engkau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karenanya jangan pernah datang pada Tuhan untuk kemudian merengek-rengek supaya dibebaskan dari segala persoalan ekonomi, sakit penyakit, penderitaan, dan seterusnya. Kalau misalnya kita datang kepada Tuhan supaya kita datang dijadikan makmur oleh Tuhan, dijadikan kaya raya oleh Tuhan, kita yang sakit dijadikan sembuh, sebetulnya kita memperlakukan Tuhan sebagai pelayan kita. Dan kita yang jadi Tuhannya. Padahal yang benar adalah kita datang, Tuhan, aku hambamu, perbuatlah apa yang engkau kehendaki atas aku sebagai hambamu. Terserah engkau Tuhan, perbuatlah apa yang kau mau. Harusnya seperti itu kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Kalau Bapak bekerja sebagai employee gitu ya, katakanlah misalnya manajemen training, ada nggak yang berani datang ke presiden direktur berkata, Pak Presiden Direktur, berikan gaji saya 20 juta. Ada nggak yang berani? Dipecat saat itu juga loh. Halo? Ya kan? Lalu kenapa kok kita sombong banget datang kepada Tuhan, nuntut ini, nuntut itu sama Tuhan? Itu sombong loh, itu bahasa Betawi ya, sombong itu. Sombong loh. Sama yang manusia presiden direktur kita nggak akan berani begitu. Masa sama raja, segala raja kita berani menuntut? Tapi bahkan katanya dia sahabat. Iya, sahabat itu cuma one point, one aspect of very many aspects. Itu cuma satu aspek dari sekian banyak. Dia adalah sahabat, tidak menghilangkan fakta bahwa dia tetap adalah raja segala raja.
Sahabatmu adalah raja segala raja. Misalnya ibu bapak sahabatnya Pak Jokowi, memang main tetap bisa nyelonong ke istana, ya kan nggak bisa. Protokolnya kan tetap harus dilewatkan, dilalui kan, dijalani kan. Ya katakanlah kalau di Indonesia ada salam tempel masih bisa gitu. Tapi coba di Amerika Serikat, coba di Eropa, di Inggris. Aduh itu kalau di istana Inggris, jangankan Inggris deh. Waktu saya ke Copenhagen, Denmark itu ada yang pakai senapan dengan pisau begitu, topi juga yang besar mirip seperti Inggris. Waktu saya ke Denmark, kemudian di Belanda juga, itu kalau mereka tegap begini, kita main-main di depan mereka saja bisa dimarahin loh kita. Bahkan kita bisa dipukul di situ, dan mereka nggak akan dituntut apapun. Kita yang bisa masuk penjara. Itu baru guard di depan, baru penjaga istana di depan. Apalagi sama raja atau ratu Inggris, raja ratu Denmark, Belgia, Belanda, Monaco dan yang lain-lain. Apalagi presiden Amerika Serikat, negara didaya, nggak bisa sembarangan sama sekali. Loh kok kita hormatnya sama Tuhan malah konyol, kayak gitu. Kayak bestie banget sama Tuhan. Gue bestie banget sama Tuhan. Turun naik ke surga kayak bestie gitu. Jangankan ke rumah raja segala raja, tetangga saya ada rumahnya gede aja, tetangga loh. Gak bisa saya menyelonong masuk. Rumah saya kecil, tapi sebelah rumah saya itu di seberang itu ada rumah yang lumayan gede. Terus di depan komplek rumah saya itu rumahnya gede-gede gitu. Itu tetangga saya loh. Papa mertua saya dari tahun 55 sudah tinggal di situ. Artinya kita sudah jadi tetangga dari zaman Soekarno bahkan. Tapi apa saya bisa main nyelonong, gue mau masuk dulu? Nggak bisa. Kok kita sama Tuhan kayak pede banget, kedekatan begitu, merasa bestie. Nah ini yang konyol dalam model kekristenan yang muncul sekarang. Nah waktu Paulus berkata, Kurios Tuhan, Tuhan. Tapi dia berkata, siapa engkau? Sejujurnya, banyak kita menyebut Tuhan, Tuhan. Tapi kita tidak betul-betul kenal siapa Tuhan yang kita panggil. Kita membangun perspektif sendiri tentang Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang begini, Tuhan yang begitu, Tuhan yang begitu, Tuhan yang begitu. Tapi tidak pernah kemudian melihat apa yang Alkitab ceritakan tentang Tuhan kita. Maka kalau misalnya kau ikut Tuhan menderita, justru itu yang benar. Saya mau beritahu. Kau ikut Tuhan menderita, justru itu yang benar. Yang kukasihiku, ajar. Justru itu yang benar. Loh ibu bapak, Tuhan kita itu lahir, boleh milih nggak di kota Roma? Bisa nggak milih? Bisa dong. Bisa nggak milih lahir di Yerusalem? Kalau di Roma anak raja, anak kaisar Romawi. Kalau di Yerusalem anak raja saat itu Herodes, dinasti Herodian. Boleh nggak dia memilih di situ? Boleh. Dan yang lucunya ibu bapak yang terkasih, Raja Daud tinggalnya di mana? Sion, Yerusalem. Kalau Yesus anak Daud, mengapa dia tidak lahir di Yerusalem? Ada yang pernah berpikir tidak? Dan ini menarik sekali. Mengapa Yesus justru memilih Bethlehem? Karena Bethlehem adalah kota di mana Daud lahir, dan waktu dia lahir dia bukan siapa-siapa. That's the point. Mengapa Yesus pilih bukan Yerusalem? Kan dia anak Daud, dan Daud kan raja Sion di Yerusalem, bertahta berkuasa di Yerusalem. Mengapa dia malah pilih di Bethlehem? Karena di Bethlehem Daud lahir dalam kesederhanaan. Daud belum siapa-siapa. Sehingga dengan kata lain, dia lahir, dia memilih di kota Bethlehem. Kota yang menunjukkan kesederhanaannya. Dia bisa pilih lahir di Yerusalem, dia bisa pilih lahir di kota Roma, tapi dia memilih di kota Bethlehem. Dari kecilnya saja, dari lahirnya, Tuhan sudah tampilkan ini loh patronnya. Kemudian Tuhan yang kita sembah itu mati di kayu salib. Nah kalau Tuhan yang kita sembah seperti itu, masa kita kemudian petantang-petenteng mau jadi jagoan lah, mau jadi orang hebat lah, mau jadi gairah-gairah, misalnya orang paling kaya lah, orang paling tinggi kedudukan, dan semua yang serba paling begitu. Sampai dulu di Jakarta ada gereja yang mengklaim gereja paling besar di Indonesia. Mereka klaim. Kacau sekali. Klaim-klaim yang seperti itu. Nah Bapak yang terkasih, kemudian ketika dia berkata, Tuhan, Tuhan siapakah engkau? Tuhan bilang begini,
Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan ini yang luar biasa, Bapak yang terkasih. Yang dianiayakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tapi Tuhan bilang, engkau menganiaya aku. Dengan kata lain, waktu kita mengalami susah, sengsara, derita, bahkan persekusi, kita nggak perlu takut. Mengapa? Karena kita ada dalam genggaman tangannya. Nah, kalau kita ada dalam genggaman tangannya, misalnya di jari saya dalam genggaman tangan. Kalau jari saya terluka, sebelum jari saya terluka, kan tangan saya terlebih dahulu terluka. Sehingga dengan kata lain, kalau kita terluka, yang pertama kali terluka itu Tuhan kita. Jangan justru berkata begini, Tuhan, di mana engkau ketika aku sengsara, ketika aku jatuh miskin, ketika aku lemah, ketika aku sakit, ketika aku dianiaya, difitnah dan sebagainya. Di mana engkau, Tuhan? Saya mau beritahu, cerita begitu, engkau belum kenal siapa Tuhan. Saya mau beritahu. Tetapi ketika engkau mengalami semua itu, ketahuilah, sebelum engkau mengalami itu, sudah dialami Kristus terlebih dahulu. Seperti ini. Pegang ini baik-baik. Makanya ketika mobil saya tabrakan, bukannya sekarang saya pakai. Dalam jarak 8 bulan, saya 3 kali kecelakaan. Kali ketiga, itu kalau tidak Tuhan jagai mobil kami. Kalau mobil seperti ini, saya di jalur kanan, turun dari Jatinangor, Bandung menuju Jakarta, karena anak saya kuliah di ITB, jurusan arsitektur. Kemudian ada bus di kilometer 8 remnya blong. Kami di kilometer 85. Dengan jalan menurun begini, makin lama makin cepat. Kemudian bus itu menabrak beberapa truk di depan, beberapa mobil, dan mobil saya paling ujung. Jadi saya terkena seperti efek domino. Mobil saya di kanan tuh sampai tak seperti itu. Di sebelah saya ada Honda Jazz yang disenggol truk langsung terbalik begini. Di belakang saya ada truk yang sampai terbalik seperti ini. Di satu lagi ada truk persis terbalik seperti ini. Tapi mobil saya dihantam dari belakang, dari kanan belakang, kanan depan, kiri belakang, dan depan. Itu seperti tak seperti ini, dari kanan ke tengah ke pinggir. Itu tidak terguling sekalipun, bayangkan. Sementara Honda Jazz miring begini, ada truk sampai begini, ada truk lagi yang sampai seperti ini. Tapi waktu saya mengalami itu, damai sejahtera betul-betul dalam hati saya. Saya cuma bilang begini, kalau sudah waktunya saya dipanggil dan dengan cara ini, tidak masalah. Di Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman ini yang mengubahkan Rasul Paulus dan membekas dalam dirinya, betul-betul membekas. Dan karena membekas itu selalu yang menjadi ruh dia dalam melayani Tuhan. Ini artinya dia tidak pernah lupa kasih mula-mula. Ini artinya dia menghidupi kasih mula-mula. Kasih mula-mula ibu Bapak dengan Tuhan mana? Jangan pernah lupa itu. Tapi justru besarkan itu, gairahkan, terus kembangkan itu. Itu terus yang dikembangkan. Kalau Bapak nanti baca misalnya 1 Korintus 15 ayat 9, Filipi 3 ayat 6, 1 Timotius 1 ayat 13, Galatia 1 ayat 13. Bahkan ketika dia bela diri di depan Raja Agripa di Kaisarea, bahkan ketika dia bela diri di kota Roma, dia selalu flashback ke momen di mana dia dipanggil Tuhan. Saya mau beritahu, perjalanan rohani saya, perjalanan rohani ibu Bapak itu boleh panjang. Dan boleh ada hal-hal baru, ada hal-hal yang berbeda. Dan mungkin bisa bikin sakit hati, mungkin bisa bikin terluka, bisa bikin berbagai macam. Tapi ingat, jangan pernah lupakan titik awal engkau memulainya. Jangan pernah melupakan titik awal engkau memulainya, yaitu kasih mula-mulamu kepada Allah. Jangan pernah lupakan itu. Saya bertemu Tuhan tahun 91, saya masih kelas 1 naik kelas 2 SMA. Tapi saya tidak pernah melupakan bagaimana dia menyentuh saya. Sampai detik ini. Saat itu saya kelas 1 naik kelas 2 SMA. Sekarang saya sudah bergelar S3. Sebentar lagi SK keluar, saya akan bergelar Associate Professor, Lektor Kepala. Tapi saya tidak pernah melupakan hal sederhana tahun 91-92 ketika Tuhan memanggil saya dengan caranya yang unik, dan dari situ saya berkata, Tuhan, sampai aku mati aku akan melayanimu dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai aku dipanggil pulang. Dan saya selalu ingat kasih mula-mula itu. Jangan pernah lupakan, ingat selalu. Dan Bapak yang terkasih,
Slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada poin. Untuk itu kita buka dulu Filipi 3. Mulai dari ayat yang ke-7. Kita baca ayat 7 dan 8 bersama-sama. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ayat 1 sampai 6 itu menjelaskan latar belakang kehidupan Rasul Paulus dan bagaimana dia dari orang seperti apa kemudian mengalami perubahan. Nanti di slide berikutnya saya akan sedikit jelaskan. Sekarang kita baca dulu ayat 7 dan 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Baiklah saja. Ibu bapak, yang dimaksud dengan dahulu ini adalah kehidupan lama. Nah, kalau bapak baca Filipi 3 1 sampai 6 ke 5 tadi, akan lihat bagaimana dia sebagai orang Yahudi berhadapan dengan orang-orang Kristen. Tetapi secara umum, Paulus dalam kehidupan lamanya bukan orang kelas rendah. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyamai posisi status sosial Rasul Paulus pada zamannya. Saya akan jelaskan sedikit saja. Dia bukan orang kelas rendah. Kalau ibu bapak perhatikan kisah di penjara Filipi, di kisah para rasul, ketika dia dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara Filipi, maka dia berkata kepada kepala penjara, bisakah engkau menghukum orang Rom, warga negara Rom, tanpa mengadilinya terlebih dahulu? Dia bertanya begitu. Kepala penjara Filipi terus berkata, engkau warga negara Rom? Kata Paulus, ya, aku membelinya dengan harga yang mahal. Paulus berkata begini, aku menjadi warga negara Rom karena kelahiran. Pada saat itu ada 4 kelas. Yang paling tinggi warga negara Rom karena kelahiran. Kelas kedua warga negara Rom karena beli. Kelas ketiga bukan warga negara Rom tapi orang merdeka. Kelas keempat itu budak-budak. Bayangkan, Paulus di dalam strata nomor 1 dalam status sosialnya. Dia warga negara Rom karena kelahiran. Saya lihat ada Pak Bobi dan istri terkasih dulu pernah tinggal di Amerika. Ada beda loh warga negara Amerika Serikat yang karena lahir di Amerika Serikat dan yang kemudian jadi warga negara. Saya punya teman dapat green card dan kemudian dapat warga negara Amerika Serikat. Tetap ada bedanya. Salah satu perbedaan yang paling mencolok kalau kita warga negara Amerika Serikat bukan karena lahir tapi pindah warga negara, kita nggak bisa jadi presiden Amerika Serikat. Karena harus warga negara Amerika yang lahir di Amerika. Itu perbedaannya. Nah, pada zaman Kekaisaran Romawi bedanya lebih besar lagi. Kepala penjara Filipi takut sekali sama Rasul Paulus. Kenapa? Dia beli kewarganegaraan, Paulus warga negara Rom karena lahir. Dahulu kala visa yang paling powerful itu Amerika Serikat. Sekarang sih sudah tidak. Tapi dahulu kala, katakanlah 1-2 dekade yang lalu, visa warga negara Amerika Serikat itu powerful. Kira-kira gitulah bedanya. Tapi pada waktu itu, jadi warga negara Rom karena kelahiran bahkan lebih powerful. Kepala penjara Filipi saja, kepala penjara itu takut sama Paulus. Gara-gara di warga negara karena kelahiran, ini karena beli. Yang berikutnya, dia bisnis tenda. Kalau Bapak baca kisah para rasul, maka bisnis tenda yang dia miliki bukan dia kerjakan sendiri, dia punya anak buah, dan bisnisnya membiayai tim pekabaran Injilnya. Ini nggak mungkin bisnis yang kecil-kecilan. Karena sekali trip dia mesti naik kapal dan seterusnya, kapal dari sini dan seterusnya. Itu biayanya tidak murah. Sementara gereja Yerusalem, gereja miskin, siapa yang bisa biayai? Nah, yang berikutnya lagi kalau Bapak baca kisah para rasul, Paulus disebut di antara orang-orang yang dididik di dalam keluarga kerajaan Herodes. Ada disebut di situ. Yang menunjukkan berikutnya dia keluarga yang sangat tinggi status sosialnya. Bahkan ketika misalnya saya ke Roma beberapa belas tahun yang lalu, saya nginap di rumah teman saya, istrinya orang Batak, suaminya orang Italia, dan beliau ini
mantan duta besar di Burma, Myanmar, dan juga kemudian kalau saya tidak salah di Vietnam. Terus dia berkata begini, Pak Sitanggang, ada penelitian yang terbaru yang menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu sebetulnya keponakan kaisar, masih keluarga inti dari kekaisaran Romawi saat itu. Dan saya katakan kebanyakan buku biblika tidak membahas itu, tapi saya bisa relate itu karena di dalam Alkitab Paulus digambarkan punya kedudukan yang sangat tinggi. Contohnya, sekarang saya masuk ke sini. Stefanus ketika ditetapkan dihukum mati, saat itu juga dihukum mati. Yang menetapkan adalah mahkamah agama, yang menghukum mati adalah mahkamah agama. Pada saat itu ketika kekaisaran Romawi menjajah satu daerah, satu kerajaan atau negara, maka mereka harus bayar upeti, pajak, cukai, dan yang lain-lain. Tetapi urusan dalam negerinya itu otonom. Maka ketika Stefanus dianggap menghujat Allah, Romawi tidak ikut campur, itu urusan dalam negerinya mereka. Maka mahkamah agama kemudian memutuskan Stefanus dihukum mati. Dan Kisah Para Rasul mengatakan bahwa hari itu juga dia dihukum mati. Yesus Kristus Tuhan kita bagaimana? Yesus ditangkap, disidang itu di hari Kamis malam. Hari Jumatnya jam 12 sudah dipakukan di kayu salib. Cuma butuh kurang dari 1 hari, kurang dari 1 kali 24 jam. Tapi kalau dihitung hari ya 2 hari, selisihnya 1 hari. Tapi Rasul Paulus kalau baca di akhir Kisah Para Rasul, dia ketika dibawa ke Roma, 2 tahun tinggal di Roma, boleh sewa rumah sendiri, tinggal di rumah, terima tamu dari berbagai macam tempat di rumah yang dia sewa, seperti tahanan kota. Dan dari dia ditangkap 2 tahun, kemudian masih 3 tahun kemudian, dia baru dieksekusi, dipenggal kepalanya. Bayangkan, setidaknya menurut catatan sejarah, 5 tahun proses pengadilan Rasul Paulus. Bedanya apa? Stefanus, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus, kelas sosialnya itu rendah. Rasul Paulus kelas sosialnya tinggi sekali karena butuh waktu 5 tahun proses pengadilan sampai dia dieksekusi mati. Makanya waktu dia dipanggil Tuhan, ya, kembali ke awal pertobatannya dulu, waktu dia dipanggil Tuhan, terus kemudian Tuhan bicara kepada Ananias. Ananias, ada seorang yang bernama Saulus yang akan datang kepadamu, baptislah dia. Ananias berdalih, Tuhan, kami mendengar bahwa ini orang suka membunuh orang-orang percaya, dia tangkap, dia siksa, dia aniaya. Sekarang masa kau menyuruh aku membaptis dia, Tuhan? Ini juga sejujurnya gambaran kebanyakan orang Kristen secara umum, mungkin juga termasuk saya. Ketika Tuhan perintahkan, kebanyakan berdalih. Kebanyakan cari-cari alasan. Kebanyakan kemudian memberikan jawaban. Nggak bisa Tuhan, nggak begini Tuhan, dan seterusnya. Kita jadi ingat cerita ketika anak muda yang dipanggil Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, lakukan begini. Dia bilang, sudah semua aku lakukan. Tuhan menaruh kasih kepadanya, kata Alkitab, Tuhan bilang, jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Tapi kemudian dia tidak jadi ikut Tuhan karena hartanya banyak dan dia jadi sedih hatinya. Di momen yang lain Tuhan panggil, mari ikut aku, tapi orang menolak. Dan Tuhan katakan, ada yang berkata, tunggu aku baru kawin, tunggu aku baru beli ternak, tunggu aku baru beli rumah, dan seterusnya. Gambaran secara umum ketika Tuhan panggil kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita cenderung untuk kemudian memberikan penolakan, memberikan argumen. Ketika Tuhan katakan lakukan ini, Tuhan kayaknya nggak begitu, dan seterusnya. Kemudian kita mengajari Tuhan bahkan apa yang mesti kita lakukan. Kita mengajari Tuhan bahkan apa yang Tuhan mesti lakukan. Seperti Ananias. Tapi Tuhan katakan tidak, pergi. Dan puji Tuhan, Ananias akhirnya memilih taat. Mirip seperti Yunus. Awalnya menolak. Setelah disentil Tuhan, baru kemudian pergi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kehidupan lama Rasul Paulus bukan kehidupan kelas rendah, bukan sama sekali. Kalau dibandingkan sekarang, mungkin dia adalah ningrat, mungkin paling tidak level gubernur, mungkin paling tidak level istana, sangat mungkin levelnya seperti itu. Dan kemudian Alkitab berkata, apa yang dahulu kuanggap keuntungan,
Ternyata keuntungan itu artinya cenderung keuntungan yang didapat dengan cara-cara yang negatif. Jadi dengan kata lain, secara tidak langsung, secara tersirat, Paulus mau berkata, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, yang dulu kuanggap keuntungan, sebetulnya dari perspektif sekarang, itu keuntungan yang curang, itu keuntungan yang tidak baik, itu keuntungan yang menyesatkan, itu keuntungan yang negatif. Tuhan mau beritahu kepada kita sekalian, segala keuntungan duniawi, itu sebetulnya negatif di mata Tuhan. Sekarang slide berikutnya. Nah sekarang Bapak yang terkasih, dia berkata, apa yang dahulu keuntungan sekarang kuanggap rugi. Dan kata rugi itu 3 kali muncul. Bahasa Yunani zemia. Rugi ini juga bisa berarti kerusakan atau kerugian yang merusakkan. Ngeri kan? Ternyata dalam perspektif Paulus setelah dia berjumpa dengan Tuhan, semua yang dianggap keuntungan itu ternyata merusak. Ternyata merusak. Itu 3 kali disebut. Berarti penting sekali. Yang berikutnya, yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang sampah. Nah, sampah itu suku balon bahasa Yunaninya. Dan kalau terjemahkan harfiah, LAI memang cenderung menghaluskan, melunakkan, melembutkan. Istilah-istilah Yunani yang sebetulnya tidak lunak, yang sebetulnya keras bahkan kasar. Sekarang kuanggap sampah. Sampah itu suku balon. Suku balon itu maaf kata kalau kasarnya tai, kotoran binatang. Kotoran binatang. Jadi Paulus mau bilang begini, yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang kotoran binatang. Artinya tidak ada gunanya sama sekali. Sesuatu yang sama sekali tidak berharga. Berarti Paulus mau berkata kehidupan yang lama sekarang adalah kehidupan yang dianggap sampah atau tidak berharga. Karena slide berikutnya, karena Bapak yang terkasih, perjumpaan dengan Kristus haruslah mensyaratkan adanya perubahan. Perubahan apa? Nilai. Bukan sekedar perubahan tampilan. Tidak, tampilan itu menyertai. Tapi yang terpenting adalah nilai. Paulus berkata bahwa Kristus jauh lebih mulia dari semua itu. Maka perjumpaan dengan Kristus hanya bisa mengubah nilai kita. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita melihat Dia jauh lebih mulia dari apapun. Amin. Harus itu. Kalau kita masih ya biasa-biasa saja lah. Kalau kita masih berpikir ya gak usah fanatik banget, gak usah radikal, gak usah begini begitu. Saya mau beritahu, engkau belum betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Atau kalaupun engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak mengenali kemuliaan yang luar biasa. Maka kemudian kalau kita lihat Filipi 3 ayat 8, perhatikan ayat yang 8b. Boleh bayangkan? Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Saya mau beritahu, ajaran doktrin Alkitab keselamatan memang anugerah. Tidak ada yang kita bisa berbuat untuk mendapatkan keselamatan. Tapi di sisi yang lain harus ada exchange. Engkau tidak bisa berkata, baiklah aku terima Tuhan sambil lisoy. Gak bisa begitu. Engkau tidak bisa menerima Tuhan sambil tanganmu masih suka pada istrimu. Engkau tidak bisa berkata engkau menyembah berjumpa dengan Tuhan, kata-katamu masih kasar, kata-katamu menyakitkan orang, kata-katamu melukai orang. Gak bisa. Harus ada exchange. Di situ dikatakan melepaskan semuanya untuk memperoleh Kristus. Artinya pintu masuk keselamatan benar anugerah. Aku masuk ke dalam keselamatan karena anugerah. Aku masuk karena anugerah. Tapi untuk berjalan terus masuk ke dalam, harus ada yang kulepaskan di luar sana. Kalau saya di luar pintu keselamatan, dan kemudian Tuhan dengan kasih karunia anugerahnya membuka, aku melangkah, itu kasih karunia Tuhan. Tapi waktu aku melangkah, kehidupan lama aku harus tinggalkan di situ. Itulah exchange itu. Katakan amin.
Hai Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide saya berikutnya. Maka terjadi perubahan nilai. Belum. Terjadi perubahan nilai. Semua yang baik, yang berharga menurut ukuran dunia, jadi tidak ada artinya. Saya 1 minggu kemarin, Senin sampai Sabtu, saya ke Sumba. Berangkat Senin, kemudian saya berangkat jam 2:30 pagi. Pesawat saya dari jam 7 dipercepat jadi 2:30 pagi. Saya berangkat dari rumah 1:30 pagi. Jadi saya nggak tidur dari Minggu ke Seninnya. Padahal minggunya saya khotbah 3 kali. Dan kemudian saya tetap pergi sampai di sana. Di Denpasar transit, saya sambung lagi dengan pesawat. Kemudian saya di sana pelayanan, ada konven pertemuan guru-guru Injil di gereja Kristen Sumba. Sekitar 170-an dari 300 kalau saya tidak salah. Dan kemudian ketika saya bercerita bahwa saya sepanjang pelayanan di Jakarta sekitarnya, saya paling tidak 3 kali jalan kaki dalam pelayanan dan 20 kilo minimal saya jalan. Baru selesai saya cerita begitu, kemudian seorang bapak di sebelah kanan depan seperti Pak Bobi. Pak, mohon bicara. Silakan. Bapak jalan 20 kilo, saya seminggu 3 kali 60 kilo, katanya begitu. Gila ya? Terus yang lain lagi, Pak, mohon bicara. Saya tiap hari minimal 20 kilo. Jadi datang ke rumah tertentu, rumah anggota jemaat, ngobrol, datang lagi, dan seterusnya itu 20 kilo minimal 1 hari. Setiap hari Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu kan harus gereja. Kalau Bapak hanya melayani Tuhan di sini berkeluh kesah, saya minta izin sama Pak Manu mengirim Bapak ke Sumba. Kalau WL di sini, singers, pemain musik, dan semua pelayan yang lain berkeluh kesah dalam pelayanan, PK-nya kurang gede, makan di McDonald cuma 2 kali makan habis. Misalnya begitu. Dengan hormat bukan mau menjatuhkan teman-teman, ini contoh saja. Tapi kalau tersentuh bertobat, puji Tuhan. Kalau misalnya ada pelayan yang seperti itu, saya akan minta izin pada Pak Manu. Paling tidak saya titip jadi guru Injil di gereja Kristen Sumba Daya Barat 1 tahun. Nikmatilah di sana. Pada waktu saya mendengarkan cerita keluh kesah dan share-nya mereka, ada yang sudah 30 tahun dari jadi guru Injil, dan nasibnya nggak berubah. Ya begitu-gitu aja. Tapi kemudian dia katakan, saya berjalan, saya mau melakukannya karena saya prajurit Kristus. Saya katakan itu yang benar. Itu yang benar. Saya katakan kepada mereka, ibu bapak, kalian bukan Satpol PP. Kalian prajurit Kopassus. Sekarang kalau ada satu komando, saya khotbah di gereja Kopassus minggu lalu. Dan salah satu dari penatua itu sedang dalam proses kalau diterima jadi komandan pas pampres nanti di era presiden berikutnya. Dan kalau dia diterima, dia naik ke brigjen. Dan tiap kali saya khotbah itu kalau saya datang, Pak begini, siap. Saya ngomong, siap. Saya ngomong dikit, siap. Dikit-dikit ngomong langsung, siap. Gitu. Saya katakan, wah ini spirit kalau kayak gini, jadi spiritnya anak Tuhan. Gereja luar biasa kan? Tapi saya mau jujur katakan, banyak gereja yang gede sekalipun jemaatnya 1.000, 2.000, rata-rata anggota jemaat itu Satpol PP semua. Satpol PP. Bukan prajurit Kopassus, pada prajurit Kristus harus lebih dari prajurit Kopassus. Maksud gimana? Kalau Tuhan bilang Asigor pergi, siap komandan, langsung pergi. Asigor pergi, siap komandan. Kalau prajurit Kopassus dibilang kamu pergi ke sana, nunggu di sana 20 jam, 30 jam, 40 jam, kamu tunggu. Ngapain? Tiap musuh datang atau tidak? Mereka bilang siap komandan. Gak ada argumen. Nanti kalau ada buaya bagaimana? Kopassus kok takut? Itu Satpol PP. Tapi kalau di gereja lebih banyak prajurit Kopassus atau Satpol PP? Jangan-jangan bahkan di bawah Satpol PP Hansip yang sama maling takut kabur. Mobil saya parkir di depan komplek rumah saya, besoknya saya lihat spionnya copot, tapi waktu mau ditarik mungkin karena kabelnya kuat nggak ketarik gitu. Saya tanya sama satpam rumah saya, ini gimana kok mobil saya bisa? Nggak tahu Pak, saya nggak ngeliat. Udah gitu aja nih, nggak ada rasa tanggung jawabnya sama sekali. Nah Bapak secara rohani Satpol PP atau Hansip atau prajurit Kopassus? Harusnya prajurit Kopassus. Dalam hal apa? Ini secara ekstrim terjadi dalam kehidupan.
Karenanya penutup, silakan slide terakhir. Filipi 3:10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini yang harus jadi gairah kita. Semakin mengenal Dia, semakin mengenal Dia, semakin mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan apa? Persekutuan dalam bukan kemakmurannya, bukan kelimpahannya, bukan kekayaannya, bukan kesembuhan, bukan keperkasaan, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, dan seterusnya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya, supaya nanti ketika kebangkitan roh mati datang, aku beroleh kebangkitan juga. Itu yang seharusnya menjadi goal atau tujuan dalam pengiringan kita akan Tuhan di sepanjang kehidupan sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hati. sampai ke dalam hatiku. Dari awal hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku.
dengan suara lembut, dari hati yang lembut, sembah Dia. Jamah setiap hati dan jiwa. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Adakah kau masih hidup dalam kehidupan lamamu? Manusia lama yang dipenuhi dengan kedagingan, yang dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kalau ya, akui di hadapan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. 1-2 menit saja. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji sekarang di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Kami mau belajar terus mengenal Tuhan lebih intim lagi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk mengiring Engkau di setiap kondisi Tuhan. Kami tahu bahwa Allah kami, Allah yang selalu ada bersama dengan setiap kami. Berkati hamba-Mu berkasih gorsi tangan Tuhan bersama dengan keluarga dan penggembalaan. Tuhan pakai lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan sebagai dosen juga Tuhan terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik Tuhan, mengajari banyak hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi dari apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan kami bawa untuk sebagai pekerja-Mu lewat gereja kami GBI Sunayan dan Depok ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan ucapan syukur kami di sore menjelang malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap memberikan persembahan kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi. Mari.
Sabtu ada ibadah Youth and Teens di Benua. Jadi bagi bapak ibu yang punya putra putri bisa sama-sama diajak untuk sama-sama dibawa ke gereja untuk bertumbuh di dalam kasih Kristus. Haleluya. Kita akan untuk ibadah kita di malam hari ini, sama-sama kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk memberkati Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat hari ini. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.